Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, akhirnya kita mendapatkan sebuah official trailer untuk One Piece season kedua. Tapi mereka itu memperkenalkan si tokoh Choppernya. Oke, akhirnya Chopper udah mulai tampil di One Piece season kedua nanti ya. Di mana serial ini akan siap tayang resmi di Netflix di tahun 2026 mendatang. Oke, untuk Choppernya, wah ini pasti bakal lebih gokil sih. Karena aku jujur aja aku belum nonton, karena aku cuman lihat separuh pas hari Minggu kemarin. Karena ini tuh dirilis pas hari Minggu pagi, yang dimana tiba-tiba dari notifnya Netflix Indonesia akhirnya mereka meriliskan sebuah official trailer untuk Choppernya doang. Jadi ya karena kita kan mereka Chopper tampil live action pertama kalinya, aku pakai topinya Chopper, Pak. Nah, sejujurnya untuk properti One Piece aku punya semua, karena pas aku sebelum mau syuting ya, aku tuh mau pakai topinya Luffy. Oke, udah punya topinya Luffy. Cuman karena kita mau merayakan Chopper, jadi aku pakai topinya Chopper, Pak. Anjir, gede banget ya. Oke, tapi di video kali ini ya aku mau mereaction sekaligus mereview mengenai adegan Choppernya, bagaimanakah animasinya, bagaimanakah CGI-nya, dan bagaimanakah voice actingnya. Oke, karena aku pengen tahu bagaimanakah suaranya, apakah sesuai kepada versi animenya dulu. Oke lah ya, langsung aja kita mereaction official trailer untuk One Piece season kedua untuk Chopper first look. Mantap cuy, sikat. Chopper, you're hiding the wrong way. We can all see you. Oke. Chopper, come out. Hi, Tadum. My name is Tony Chopper. Oh. And I'm sorry I can't be there in person, but oh, I'm supposed to tell you about One Piece season 2. Oke, sama ya. Someone call a doctor. Oh wait. Ya lu dokternya gimana sih? Kan di dokter. Oh, okay. Oke. One Piece season 2 is coming in 2026, and you'll get to meet new friends and foes and me. Wah, oke. Anggota baru nih. Everyone, give him a hand. Wait, is it over? Oke. Bagus. I don't need your clapping. Oke. Mulus, Pak, animasinya. I mean it. Oke, wah mahal nih. Mahal nih budgetnya, aduh. Bagus. Oke. Oke, bagus anjir. One Piece. Oke, tahun 2026. Mantap. Oke, mengenai Chopper di One Piece season kedua di Netflix, oke, mengenai penampakannya, ternyata dia diisi suaranya oleh Mikaela Hofer. Oke, jadi ya yang ngisi suaranya ini adalah perempuan, ya, yang dimana dia juga akan tampil sebagai Cat Grant di filmnya Superman di James Gunn. Oke, jadi di project Netflix ini dia akan memberikan voice overnya untuk tokoh Tony Chopper. Nah, ini kalau Chopper ya, yang aku ingat di One Piece anime, memang dia memiliki dua wujud. Yang pertama itu adalah wujud kecilnya ini. Satunya adalah wujud paling gede, wujud monsternya lah ya. Jadi kalau yang versi Netflix ini untuk versi kecilnya oke banget dalam segi bentuk animasinya, grafiknya, bahkan pergerakan untuk ini mimiknya, wajahnya bagus, human banget, dan juga nggak kelihatan seperti komputer. Ya Pak, Netflix anjir, kalau udah project digarap oleh streaming seperti Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, itu pasti budgetnya akan jauh lebih besar ketimbang bioskop, Pak. Karena apa? Mereka itu udah untuk dalam segi subscription, langganan, dan juga budgetnya untuk sewa tempat, bayar aktor, segala macam marketing juga pasti bakal jauh lebih besar dan pasti akan lebih untung. Makanya ketika aku melihat pertama kali One Piece akan digarap oleh Netflix untuk pertama kalinya, oh itu bagus banget anjir. Episode pertama 2 sampai kepada ketika dia ngelawan si monster yang apa, yang hiu itu ya. Oh itu bagus, gila sih, gila. Mantap. Tapi jujur aja ya, mengenai One Piece anime, aku tuh cuma nonton sampai kepada si Luffy itu akhirnya merekrut semua berbagai macam para anggota awalnya. Jadi untuk kisahnya aku tuh nggak ngikutin sama sekali, karena lagi-lagi cuy, ini anime yang dimana durasinya juga banyak banget. Apalagi sekarang dari pihak anime One Piece-nya saja mereka masih jalan, oke. Sementara ya kalau kita udah lihat dari segi Naruto,
atau mungkin Dragon Ball, atau mungkin Inuyasha, Samurai X, di mana anime-anime zaman dulu ya, itu mereka semuanya udah tamat. Kecuali Dragon Ball ya. Kalau Dragon Ball ini mereka masih jalan anjir animenya. Cuman kalau untuk versi One Piece sampai sekarang ini masih tetap jalan. Oke, meskipun berbagai macam episodenya udah ribuan, gak peduli man, itu di money milking terus ya. Tapi so far mengenai One Piece emang fansnya juga udah banyak banget. Apalagi untuk movie-nya, aku cuma nonton filmnya One Piece Red, ya dimana ada posternya Shanks sama si Luffy di bagian depannya. Jadi ya gue tuh cuman ke gap sama si posternya Shanks doang, karena gue pengen tahu bagaimana Shanks itu akan tampil lebih panjang di versi anime ya Pak. Tapi di versi live action ini, Shanks-nya pas tampil di scene pertama kemarin ya, oh itu bagus, gila, sesuai banget dengan animenya. Dan memang si Eiichiro Oda sebagai kreator One Piece ini juga ikut ambil alih dalam pemilihan cast-nya, dalam pemilihan segi kreatifnya. Bahkan dia betul-betul menguasai mengenai project Netflix ini. Jangan sampai akan ada agenda-agenda SJW Amerikanos, bahkan agenda yang bisa dibilang gak sesuai dengan kultur Asia. Makanya di versi Netflix ini Eiichiro Oda benar-benar menjaga semuanya. Makanya di versi Netflix ini kita sebagai para fans One Piece ya betul-betul merasa oh my god, ini so bagus banget sih. Oke, bagus banget choppernya. Dan topinya itu lebih ke arah merah tua ya, bukan pink seperti ini ya. Memang sih kalau chopper yang aku tahu di versi anime kan topinya lebih ke arah pink ya. Cuma karena di versi live action, jadi untuk warna topinya agak sedikit dirubah ke warna gelap. Dan juga untuk voice-nya oke, Michael Hoover sebagai chopper cukup lumayan sebagai menyuarakan tokoh anak-anak ya. Karena kan Chopper kan kalau kita lihat di versi animenya memang itu adalah tokoh anak-anak yang bandel dan juga nggak bisa dimengerti. Bahkan kisahnya di versi anime ketika pertama kali menjadi anggota kru topi jerami itu bener-bener menyentuh banget. Makanya aku pengen tahu bagaimana si Chopper ini akan tampil untuk pertama kali sebagai krunya Luffy di One Piece scene kedua yang satu ini cuy. Oke, bagus. Oke, dari aku dapat informasinya, katanya nih dari beberapa nakama-nakama One Piece yang lainnya, mereka mengatakan kalau untuk trailernya ini akan siap tayang di Comic Con ataupun di bulan mau akhir tahun gitu, seperti itu. Makanya ya so far kita tunggu aja ya, karena lagi-lagi kalau mengenai masalah ini untuk One Piece biasanya penggarapannya akan jauh lebih lama, karena lagi-lagi mereka juga dikejar deadline sama CGI juga si poles lebih jauh lagi. Bahkan untuk penggarapannya itu akan jauh lebih matang kalau untuk sekelas streaming service yang satu ini ya. Tapi so far aku sebagai pecinta One Piece versi live action ini bagus banget, dan aku tunggu bagaimanakah penampilan Chopper ke depannya di season kedua One Piece live action yang satu ini. Hidup nakama. Oke. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai penampilan Chopper live action di One Piece season kedua yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.